Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus beres dengan diri kita sendiri. Kita harus damai dengan diri kita sendiri. Kita damai dengan Tuhan. Kita damai dengan diri sendiri. Kalau kita ini sudah beres dengan diri kita sendiri, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar lagi. Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Kehidupan kekristenan kita akan dibawa untuk menggenapi rencana Tuhan. Makanya hidup kita harus damai dahulu dengan diri sendiri, damai dahulu dengan orang lain, damai dengan Tuhan, baru Tuhan akan bawa ke tingkat level iman yang berbeda. Makanya setiap hari kita harus terus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita memang selama tinggal di bumi akan menghadapi banyak tantangan, menghadapi masalah, bahkan persoalan-persoalan di masa lalu kita, di hari-hari kemarin, yang keputusannya kita ambil tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kegagalan, karena kesalahan kita, meninggalkan persoalan sampai hari ini, itu pun Tuhan akan bereskan, itu pun Tuhan akan benar-benar campur tangan di dalamnya. Ya, kita harus mulai ambil untuk memutuskan hidup benar di hadapan Tuhan. Semua keputusan dalam kehidupan kita, kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal, memutuskan masalah persoalan atau hal yang rumit. Mulai hari ini kita harus libatkan Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan. Masa lalumu hanya sekedar tinggal cerita hari ini. Kita melihat ke depan bersama Tuhan. Kita memutuskan segala sesuatunya seharus sesuai dengan keputusan Roh Kudus. Baru kita akan melihat masa depan kita ini penuh pengharapan. Bisa saja beberapa hari-hari terakhir yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau 1 hari yang lalu, kita banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Jadi kita harus mulai hari ini ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita harus mulai dalam kehidupan kita, apapun aktivitas itu, kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan melihat dari keturunan seorang pemberontak, keturunan orang yang hidupnya melawan pemimpin. Ternyata dia mengambil keputusan dan sikap hati yang benar dan melayani Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia menyanyikan mazmur yang sangat terkenal sekali. Orang mengira itu adalah mazmur Daud. Ternyata yang nyanyi adalah keturunan Bani Korah. Bagai rusa rindu sungaimu. Itu adalah yang menyanyikan adalah mazmur dari keturunan Korah. Dan Korah ini punya nenek moyang pemberontak pada zamannya Musa dan ditelan oleh bumi karena pemberontakan kedagalan hati mereka. Ternyata masih menyisakan satu keturunan yang benar-benar gak mau ikut dosa, terlibat dosa dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi dia ambil keputusan yang benar. Akhirnya kitab Mazmur menulis di Mazmur 46. Mulai yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Ini keturunan Korah yang di zaman Musa, dia memberontak. Datan, Korah, dan Abiram ini memberontak. Bahkan semua istrinya, anak-anaknya ikut berontak. Tapi dari keturunan Korah ada satu yang menguduskan dirinya. Dia gak mau terlibat dengan pemberontakan ayah dan ibunya. Dia gak mau ikut berontak bersama saudara-saudaranya yang lain. Dia menguduskan dirinya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ternyata Tuhan lihat hati dan keputusan mereka. Akhirnya dipakai Tuhan dan menulis kitab Mazmur. Bapak Ibu, keputusanmu akan menentukan masa depanmu seperti apa. Kemarin itu sudah bahas reaksimu akan menentukan masa depanmu seperti apa. Reaksi dalam setiap masalah persoalan kita ini harus benar. Harus benar seperti apa yang Tuhan mau. Kalau reaksi kita ini benar dalam menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan, atau apapun yang kita alami hari ini, reaksi kita benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, masa depan kita itu penuh pengharapan. Masa depan kita dipakai Tuhan luar biasa. Ini dari keturunan pemberontak, dia ambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Akhirnya dipakai Tuhan luar biasa di Mazmur 46. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia tahu persis loh. Korah, keturunannya ini, Bani Korah ini, dari orang keturunan Bani Korah ini tahu persis Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kita itu harus menempatkan Tuhan itu yang utama dan terutama dalam segala hal. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, kita tidak akan kenal Tuhan
mengerti kata firman Tuhan kalau kita nggak ngalami Tuhan secara pribadi. Makanya setiap orang harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ambil keputusan mulai hari ini mencari Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu, koreksi sikap hidupmu, kelakuan, karaktermu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan dan mulai beranjak berjalan perlahan-lahan, step by step melangkah bersama Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, kelemahan, kekurangan, kekhawatiran, kecemasan, kehancuran, atau apapun juga lah persoalan yang Bapak Ibu hadapi, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mesti datang dengan rendah hati bahwa Tuhan memang adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita ini banyak selama tinggal di bumi ini akan mengalami banyak tantangan, himpitan, persoalan. Dan sebenarnya itu memang diizinkan Tuhan. Bisa juga karena kesalahan, karena pelanggaran kita di masa lalu. Tapi dengan berjalannya waktu kita balik kepada Tuhan, persoalan masalah itu akan menjadi suatu pelajaran yang mahal sekali. Semakin kita belajar mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam kesesakan pun kita akan melihat pertolongan Tuhan. Makanya seseorang harus mengalami Tuhan secara pribadi. Ngalami Tuhan, bukan kata pendeta. Banyak orang Kristen hari ini tidak ngalamin Tuhan, tapi ngerti pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak heran kekristenannya agamawi, kekristenannya sekedar liturgi, kekristenannya sekedar rutinitas, yang kelihatannya rohani, tapi tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita akan tahu persis bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Kalau kita ini pernah mengalami masa kesesakan yang tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, kita tidak tahu bagaimana kita harus berbuat dan melakukan segala sesuatu, kita benar-benar terdesak, kita mengalami tersesat, tapi kita benar-benar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan bawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan secara pribadi, hidupmu akan semakin dewasa di dalam Kristus. Makanya kalau orang itu sampai hari ini cemas, bingung, khawatir, stres, itu karena dipengaruhi oleh masa lalu yang belum beres dengan Tuhan biasanya. Bisa luka batin, kepahitan, trauma, segala macam. Jadi itu yang akan menghantui pikirannya, makanya sampai cemas, sampai bingung. Nah itu perlu kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita berserah penuh di hadapan Tuhan, kita bawa hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan terus bawa kita mengerti dewasa di dalam Tuhan. Seseorang yang percaya Tuhan, Tuhannya adalah perkasa, Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatannya, bukan kemauannya sendiri, bukan kemampuannya sendiri. Dia tahu persis Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidupnya, tujuannya untuk satu, mempermuliakan namanya, meninggikan namanya di atas segala lainnya. Kita harus menaruh pengharapan kita ini kepada Tuhan. Engkau hari ini mengalami kesesakan, buktikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Datang kepada Tuhan, bereskan hatimu dulu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini mengalami kesesakan, tekanan, himpitan, persoalan atau apapun juga, kita harus menang menghadapi itu. Kalau kita menang menghadapi persoalan itu bersama Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, bukan karena hikmat dan pengertian kita dan pengetahuan kita, pengalaman kita, tapi karena kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada kekuatan ilahi, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kalau kita menang terhadap satu persoalan dan kita mengalami terobosan, kita akan menjadi kesaksian yang hidup, membuktikan bahwa Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Pada titik tertentu ketika menghadapi tekanan, himpitan, persoalan memang tidak enak. Tapi setelah kita mengalami kemenangan, kita baru bisa menyaksikan sendiri bagaimana kedahsyatan Tuhan menolong, melindungi, dan memproteksi kita. Hari ini, apapun yang kita alami, Bapak Ibu ngalamin apa? Ketakutan yang berlebihan mungkin, sesak, sudah nggak tahu jalan keluarnya, datang kepada Tuhan. Alami Tuhan sendiri. Ngalami Tuhan sendiri. Dedikasikan hidupmu dulu. Masuk ke kamarmu, kunci pintumu, matiin handphonemu, berserah sama Tuhan, cari Tuhan wajahnya dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu persis bahwa kita ini memiliki Allah pencipta langit dan bumi yang menyertain kita, yang mengurapi kita, yang tinggal di dalam kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun persoalan dan masalahmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Sedikit apapun juga.
Apalagi kalau engkau sungguh-sungguh mencari Dia, ada pertolongan secara ilahi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu khawatir karena kita pakai kekuatan kita sendiri, pakai pemikiran kita sendiri, kita pakai imajinasi kita sendiri. Perhatikan Bapak, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kekuatan. Kamu coba pakai kekuatanmu sendiri memikirkan masa depan yang gak jelas ini. Kamu bisa khawatir, cemas, bingung, dan kacau loh. Kamu bisa menganalisa, mengimajinasikan keluargamu atau suamimu yang belum bertobat. Kamu bisa cemas dan putus asa, stres, sampai bingung loh. Sampai cepet tua mukamu. Karena stresnya bukan main. Kita menjalani hidup kita ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Kita itu pakai kekuatannya Tuhan. Makanya butuh pikiran kita ini diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang kompromi lagi. Pikiran kita jangan pakai pikiran kita sendiri kalau ngadepin masalah persoalan. Pakai imajinasi kita membayangkan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya apa? Cemas, bingung, kacau, stres, nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Loh, Bapak Ibu, kalau nggak bisa tidur karena mikirin masalah, sebenarnya kau coba pakai kekuatanmu sendiri loh. Membayangkan, mengimajinasikan masalahmu nanti akan jadi seperti apa. Kita ngomong apa yang kau takutkan itu yang akan terjadi dalam hidupku kok. Kita harus benar-benar berserah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan, kita datang aja kepada Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Korah tahu persis Allah yang dia sembah adalah Allah yang memberikan tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini orang ngalami Tuhan sendiri. Dia tahu perjalanan hidupnya tidak gampang. Ketika saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya, dihabisin di padang gurun. Ketika pemberontakan, pasti dia ngalami tekanan. Pasti jadi omongan orang. Tuh lo anaknya Korah. Tuh lo anaknya Korah. Anak yang pemberontak melawan pemimpin. Hidupnya pasti ngalami tekanan, himpitan, persoalan, kesesakan yang hebat sekali loh. Ditolak mungkin oleh orang-orang Israel zaman itu. Bayangin. Tapi dia berketetapan mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Makanya dia tahu persis dalam kesesakan. Allah itu sangat terbukti. Kalau sangat terbukti artinya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu kok. Tuhan kita itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kan pernah ada firman ngomong begini. Bapa di dunia ini, kalau anaknya minta roti, nggak bakalan dikasih batu. Minta ikan, nggak bakalan dikasih ular. Itu Bapak di dunia aja nggak akan melakukan seperti itu. Bayangin Bapakmu di surga yang akan bikin breakthrough terobosan, bikin pertolongan dalam hidupmu, melepaskan hidupmu dari kesesakan. Ada orang yang sesak karena perlakuan buruk suami, perlakuan buruk istrinya, karena hutang piutang, karena keuangan yang menjepit, karena pekerjaan, atau banyak hal apapun juga lah. Tuhan sanggup melepaskan. Bukankah Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau? Kalau kita ngikutin apa yang kita mau, ya kita akan ketemu problem dan masalah. Hidup kita akan terus muter dalam persoalan yang terus. Masalah yang gak akan selesai-selesai. Ya, kita akan terus berkutat dalam problem yang sama dan tidak pernah mengalami kemenangan. Karena kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Dan kita gak menyelaraskan hati kita ini seperti yang Tuhan mau. Ini dibutuhkan. Pertobatan itu setiap hari. Menyelaraskan hati, pikiran, perasaan kita itu seperti Kristus. Bukan mau kita sendiri. Banyak orang ngikutin pikirannya, perasaannya sendiri kok. Tidak heran banyak yang bingung, stres, panik, kacau. Kalau Tuhan pelihara kita, sampai hari ini, di masa depan pun Tuhan akan pelihara. Kalau Tuhan hari ini berikan kemampuan dan kesehatan, sekalipun ada apapun juga, Tuhan pasti akan proteksi dan jagain. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau kita kenal Tuhan. Hidupmu khawatir, cemas, bingung, kacau, stres. Karena kamu coba pakai kekuatanmu sendiri, mikirin dengan perhitunganmu sendiri, dengan caramu sendiri. Kamu lupa Tuhan yang menyertai sampai hari ini. Dia adalah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk berjalan dalam ketetapan ilahi. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Sampai hari ini engkau diberikan nafas hidup, sehat, segar, tidak kekurangan satu, apapun juga. Tuhan belum selesai dengan hidupmu hari ini. Amin. Ayat yang kedua. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya. Salah. Bayangin. Ngapain kita mesti takut? Mau ada sakit penyakit, sampar, COVID, ekonomi yang gak jelas, peperangan di mana-mana. Bahkan ada orang menubuatkan, mimpikan, ada gunung anak Krakatau meletus dan terjadi tsunami. Kita gak perlu takut. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang kita perlu takutkan? Kita takut karena kita masih mencintai dunia ini. Wah.
Kita takut karena kita mencintai diri kita sendiri tanpa mencintai Tuhan. Orang kalau mencintai Tuhan, mau dipanggil kapan pun juga, tidak pernah takut loh. Dia kan ketemu Tuhan di surga kok. Bahkan kematian pun dia tidak takut. Kesesakan pun dia tidak takut. Karena Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai dan tongkat gadanya menyertai kita, kita akan diberi pertolongan, dituntun jalan kita. Bahkan kita akan diberikan hidangan di depan para lawan kita kok. Apa yang perlu kita takutkan dengan kondisi alam, kondisi dunia, kondisi sakit penyakit, kondisi keuangan, kondisi keluarga, himpitan, atau orang lain ancam mungkin? Nggak perlu ada yang ditakutkan Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang menyertai hidupmu. Tuhan yang menyertai hidupmu. Ingat ketika Saulus menganiaya orang Kristen. Mereka menganiaya orang Kristen. Ini Saulus ini. Dia cari orang Kristen untuk dibunuh dan dianiaya luar biasa. Tapi ketika Tuhan nyatakan dirinya ketemu di jalan menuju Damsik itu, si Saulus ini matanya dibutakan dan dia jatuh ke tanah. Dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh. Ternyata Tuhan yang teraniaya. Lah engkau dianiaya, engkau ditekan, engkau mengalami kesesakan, engkau diancam orang, engkau diperlakukan buruk orang lain. Datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan bela hidupmu. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, orang perlakuan buruk sejahat kayak apapun, dia sebenarnya nggak nganiaya kamu, dia menganiaya Tuhan yang di dalam dirimu. Ada proteksi dan penjagaan Tuhan kok. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Nggak ada yang perlu kita pusingkan dengan hidup ini sebenarnya. Kita pusing dengan kehidupan kita. Kita pusing dengan masalah kita. Kita pusing dengan keuangan kita. Kita pusing dengan pelayanan kita. Karena sebenarnya hati kita udah nggak nempel kepada Tuhan. Hati kita nempel pada pelayanan mungkin dengan uang, dengan hidupmu sendiri. Kalau hati kita nempel kepada Tuhan, kita tahu persis Tuhan yang akan cukupin, Tuhan akan proteksi, Tuhan yang akan jagai. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu persis masa depan saya. Tuhan yang atur, Tuhan yang jaminan, Tuhan yang gaji saya, Tuhan yang proteksi saya. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Tidak ada perlu yang saya khawatirkan. Saya bergantung sepenuhnya dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Jalan terus sama Tuhan. Nggak usah pusingin kanan kiri. Selama hatimu benar, sikapmu benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesetiaan, jalan terus sama Tuhan. Kamu menghadapi tantangan apapun, Tuhan pasti bela. Orang Kristen kok bingung. Terjadi nanti begini, nanti begitu, nanti begono gimana. Kamu coba pakai hitung-hitung, pakai matematikamu sendiri. Matematikanya Tuhan itu berbeda. 5 ditambah 2, sisa 12 bakul. Itu dahsyatnya Tuhan. Memberi makan puluhan ribu orang. Masih sisa lagi. Artinya ada kelimpahan. Ada pelipat gandaan secara dahsyat dan luar biasa. Kamu coba kalkulasikan hidupmu. Nanti gimana Pak? Aku begini Pak. Nanti suamiku gimana? Istriku gimana? Anak-anakku gimana? Aku kok ngadepi begini, aku bingung. Karena kamu fokusmu pada dirimu sendiri, bukan pada Tuhan. Tuhanmu adalah imajinasimu sendiri. Kekuatanmu sendiri. Cemasmu sendiri. Itu yang terutama dan utama yang kamu pikirkan. Makanya hidupmu kacau dan berantakan. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Kalau Tuhan jadi utama dan terutama, artinya pikiran, perasaan, kemauan kita itu ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan loh. Kita harus gunakan cara pikir kerajaan Allah. Pola pikir kerajaan Allah. Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan masalah. Kamu lupa kalau ngadepin masalah, masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Karena kalau lupa Tuhan. Kenapa bisa lupa Tuhan? Karena nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kamu anggap Tuhan sebagai pemilik agama, pemimpin agama. Kamu nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu seperti berjalan ke medan perang tanpa perlindungan sama sekali. Kamu nggak bawa senjata apa-apa, justru kamu malah main handphone. Mati kamu di medan perang. Amin. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Peperanganmu setiap hari tetap berjalan ini setiap hari. Karena kamu butuh kekuatan Tuhan. Kalau enggak nanti tindas setan dengan tipu dayanya, dengan kekhawatiran duniawi, sistem dunia yang menguasai hidupmu. Cara pikirmu, cara pandangmu yang dipakai setan untuk menjebak dan menyeret jatuh dalam dosa. Banyak hal. Kalau hidup kita nggak taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan diseret jauh dari kasih karunia Tuhan. Hidup kita bisa ngawur, berantakan, rusak dan kacau. Ini hati perlu taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan setiap hari. Taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan tanpa kompromi. Penting ini. Nggak ada hari tanpa kita ini bergaul dengan Tuhan. Menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kondisi bumi bisa kacau, keuangan bisa kacau. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah bikin kekacauan. Tapi bikin kita damai, sejahtera hidup kita. Tenang,
Setan yang selalu bikin kacau. Ayat yang keempat, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Jelas-jelas Tuhan pasti tolong kita, nggak usah pusing. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan guncang nih, terjadi peperangan di mana, gegeran di mana-mana. Politik yang semakin hari semakin panas tuh, lihat tuh. Karena angkuhnya manusia sampai membunuh, membinasakan sesama bangsa, sebangsa, sama negara. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan kalau ngomong powerful nih kalau sampai memperdengarkan suaranya. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dengerin baik-baik nih. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia menyertai hidupmu. Dia Immanuel menyertai hidupmu. Dalam kondisi kesesakan, dia tahu persis. Air matamu pun dia persis. Luka hatimu, kekecewaanmu pun dia persis. Kekuranganmu sampai hal apapun yang kamu hadapi itu persis. Datang kepada Tuhan. Ngomong, bercakap-cakap, ceritakan sama Tuhan. Dia akan menyertai. Dan dia adalah tempat kota benteng perlindungan kita yang powerful dan dahsyat. Ayat 8, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Lihat nih, apa yang pernah Tuhan lakukan di masa-masa yang lalu. Tuhan lakukan hal yang ajaib dan dahsyat di masa lalu. Di masa yang akan datang, Tuhan juga melakukan double porsi harusnya. Karena kita semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Bapak Ibu, meski baca tentang perang selama 6 hari yang dilakukan oleh bangsa Israel dan mengalami kemenangan, itu powerful penyertaan loh, atas bangsa Israel. Tuhan sertai luar biasa loh, dikepung oleh bangsa-bangsa Arab. Tapi ternyata Tuhan berikan kemenangan dan caranya double porsi. Kita tuh harus tahu, kenal Tuhan yang kita sembah, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita harus ngalami Tuhan. Kalau hari ini kau ngalami kesesakan, di masa lalu kamu pernah mengalami kesesakan dan Tuhan tolong. Hari ini pun Tuhan juga tolong hidupmu. Perlu bergantung, bergaul dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Saya tidak peduli dengan masalahmu seperti apa, melakukan dosa, kekejian di hadapan Tuhan. Keluargamu yang hancur-hancuran, keluargamu yang rusak atau apapun juga. Ambil keputusan kalau engkau hari ini hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Korah, keluarganya rusak, pemberontak dan dibinasakan Tuhan. Ternyata ini muncul satu generasi, keturunannya yang berbeda, yang hidup sikap hatinya berbeda, mencintai dan mengasihi Tuhan. Dia dipakai Tuhan menjadi pemazmur yang luar biasa. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Jangan pusing dengan masa lalumu. Minta ampun sama Tuhan, beres. Mulai hidup bersama Tuhan. Masa lalu tinggal sejarah dan kenangan, jangan diingat-ingat lagi. Jalan terus sama Tuhan. Ayat yang 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, yang aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya sering kali ngomong sama orang-orang yang sedang konseling sama saya kalau menghadapi masalah, persoalan. Gak usah panik, diam dalam hadiratnya. Kalau engkau sedang ribut dengan suamimu, dengan istrimu, gak usah banyak ngomong, diam, bawa ke dalam hadirat Tuhan. Tetap ngomong dengan baik. Diam artinya kamu gak usah jawab, gak usah ribut, gak usah gegeran. Gak usah adu argumentasi, merasa paling benar, merasa paling suci dan kamu salah. Gak perlu kayak begitu. Kita gak perlu membela diri kita, menunjukkan bahwa kita yang paling benar, kita yang paling rohani, kita yang paling hebat, kita yang paling suci, dan kita yang paling dipakai Tuhan dan ngerti paling firman. Gak perlu menunjukkan seperti itu. Diam, layani dengan baik, ngomong dengan baik, sikapmu yang baik. Dari situ kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan lakukan pembelaan. Berkali-kali saya bilang, Bapak Ibu dengerin baik-baik. Kalau engkau sedang mengalami aniaya, tekanan, dipersalahkan, diperlakukan buruk, atau difitnah, dituduh, seakan-akan kamu melakukan sebuah kejahatan. Kadang kamu gak perlu membela diri, diam, itu jauh lebih baik memang. Izinkan Tuhan membela hidupmu. Izinkan Tuhan mempromosi hidupmu. Beri waktu sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu atas hidupmu. Diam, serahkan sama Tuhan. Kamu belajar pikul salib mati daging sangkal diri. Tapi kebanyakan orang kan pingin berusaha, membela, membenarkan diri, konfrontasi, konferensi pers untuk menyangkal tudingan dan ini dan itu. Karena orang ingin membenarkan dirinya, ingin cari pembelaan terhadap dirinya sendiri. Tapi kita harus belajar diam kok. Dalam diammu, Tuhan akan bela, Tuhan akan promosi. Tuhan akan permalukan para musuh-musuhmu. Ini butuh penyerahan. Ini butuh penyerahan. Diam dan ketahuilah bahwa aku Allah. Ini karena kebanyakan manusia ingin berusaha saat melakukan sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu. Ingin melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu.
Tapi waktu kita ngadapin kesesakan, persoalan, masalah, kita perlu diam dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Penuh sepenuhnya. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, taruh di atas mezbah Tuhan. Dikuduskan, disucikan dengan darahnya. Semakin kita dibawa mengenal hadiratnya, berjalan dalam kekudusan kesetiaannya, tambah hari hidupmu semakin menyenangkan hatinya. Mempermuliakan namanya. Amin. Kita harus menaruh sepenuhnya. Kita harus taruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Ini terbukti sekali. Hei Bu, nggak ada yang perlu kita khawatirkan untuk masa depan kita. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa sih yang perlu kita khawatirkan? Kenapa kok sih kita ini sampai khawatir, sampai cemas, sampai bingung begitu? Karena kita coba menganalisa dengan pola pikir kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Hidup kita jadi kacau, ngawur, dan rusak bejat. Ini bukan main. Jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Itu yang Tuhan murka seringkali. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Perhatikan Mazmur 91 nih. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk. Beri waktumu sama Tuhan. Duduk. Diam di kaki Tuhan. Bermalam. Beri waktu yang lebih lama lagi dalam hadiratnya. Jangan buru-buru kalau berdoa. Akan berkata, orang kalau duduk diam, dengerin Tuhan, ngerti Tuhan, mengalami Tuhan, dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, dia tahu persis Tuhan itu seperti apa. Dia mengalami Tuhan sendiri, hidupnya, perjalanan hidupnya akan ngomong nih, tuh akan berkata, Tuhan tempat perlindungan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Dia tahu persis kok, Tuhan yang kita sembah dan kita layani. Saya ini melayani Tuhan dari tahun 97, Ibu. Saya kenal Tuhan saya. Saya melayani dia, saya ngerti cara kerjanya. Saya tahu persis. Berkali-kali Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup saya. Sekalipun saya pernah mengalami kesesakan, nggak ada pengharapan, khawatir, stres, bingung, dan kacau. Tuhan tetap tolong sampai hari ini. Bahkan Tuhan berkati bahkan Tuhan promosi sampai hari ini. Saya tahu persis Tuhan yang saya sembah dan saya layani itu adalah Tuhan yang dahsyat dan powerful. Saya nggak pernah khawatir. Bahkan dalam hati kecil pun saya nggak pernah curiga sama Tuhan, menaruh curiga sedikit pun. Kalau saya menghadapi tekanan, himpitan, persoalan, masalah yang benar-benar rasanya tidak enak. Karena saya tahu itu saya harus jalanin. Itu membuktikan penyertaan Tuhan. Ketika saya melewatin itu dan saya bisa ngomong, punya kesaksian, menceritakan kebaikan dan kemasuran Tuhan yang saya jalani setiap hari berjalan sama Tuhan. Amin. Kau menghadapi apa? Menghadapi tekanan, himpitan, persoalan atau apapun lah masalah dalam hidupmu. Jalan terus sama Tuhan. Ketika engkau lepas dari masih mengalami breakthrough dan terobosan, engkau bisa ngomong, Tuhan itu benar-benar baik loh. Tuhan itu benar-benar dahsyat loh. Tuhan itu perlindunganku loh. Semakin hari semakin engkau dibawa berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Ini perjalanan mengalami Tuhan, ini gak enak. Ini proses perjalanan setiap hari, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemuliaan. Dibutuhkan pikul salib mati daging setiap hari. Menikmati semua kebaikan kedahsyatan Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Bukankah kita hari ini diberikan umur panjang, sehat, sejahtera, tidak kekurangan satu apapun? Padahal beberapa bulan yang lalu banyak saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat kita dipanggil Tuhan karena penyakit yang melanda seluruh dunia ini. Kita dibebaskan hari ini, Tuhan malah belum selesai dalam hidupmu. Tuhan masih punya rencana. Alami Tuhan, kejar Tuhan, genapin Tuhan, hidupi nilai kerajaan Allah. Tuhan akan pakai hidupmu secara ajaib dan dahsyat, singkapkan hal yang ilahi. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kalau Tuhan itu setia, nggak usah pusing. Ada perisai dan pagar tembok, Tuhan itu setia loh. Sampai hari ini loh. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Nggak ada yang perlu kita cemaskan tentang masa depan kita. Anak-anak kita, keluarga kita, hubungan suami istri kita. Jalan terus saja sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Bergaul terus sama Tuhan. Orang Tuhan janji kok. Bagian kita ngikutin perkataan janjinya dan hidupin itu. Kita akan menikmati segala sesuatu yang ajaib dan dahsyat bersama Tuhan. Jangan buka celah. Jangan hidup ngaco dan sembarangan dan ngawur. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tuhan ngomong berkali-kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kata jangan takut ini
Dari seluruh Alkitab ditulis totalnya ada 365 kali. Artinya setiap hari kita akan mengalami ketakutan, kecemasan karena hidup yang kita jalani. Tapi Alkitab ngomong jangan takut. Ayatnya totalnya ada 365 menurut penyelidikan. Artinya hidup kita jalan terus saja sama Tuhan. Nikmatin aja jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jangan takut, ya kita jalan terus sama Tuhan, gak usah takut nih. Terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi ya tidak akan menimpamu. Gak usah pusing dengan lingkungan sekitarmu. Mereka stres, bingung, panik, stres, bangkrut, segala macam. Jalan terus sama Tuhan. Mereka mati muda, kecelakaan. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan punya rencana di hidup sampai masa tuamu, diberkatin Tuhan, diurapin Tuhan. Disertain Tuhan, bahkan menceritakan kebesaran namanya. Menceritakan kemasurannya. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Makanya gak perlu balas kalau kau disakitin orang lain. Engkau disakitin, difitnah, dituduh, dicaci maki, dikasarin, dikata-katain kasar. Gak perlu sakit hati, gak perlu kecewa, gak perlu kepahitan. Serahkan sama Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tetap kasih senyum yang terbaik. Ini gak gampang. Dengerinnya apa yang saya omongin ini gampang. Praktek hidupnya kamu pikul salib sanggal dari diri itu. Lepaskan pengampunan. Tuhan akan lakukan pembalasan. Gak usah pusing. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Gak usah pusing sebenarnya. Kalau kita ngerti firman. Mereka akan menantang engkau di atas tanganmu, menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Setan akan berada di kakimu, kamu injak. Ular naga lambang iblis. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Ya, hatinya mesti nempel dulu sama Tuhan. Jangan bikin dosa. Jangan bikin pelanggaran. Harus hidup kudus, suci, tak bercacat celah. Bisa nggak? Bisa dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatanmu kamu malah jatuh dalam dosa. Makanya perlu bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan membentengin kita. Perhatikan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hatinya meski melekat dulu kepada Tuhan. Nempel sama Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Kenal Tuhan. Siapa yang disembah, siapa yang dialani. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Lu opo neh sing kamu takuti, lu opo neh. Kalau Tuhan sudah ngomong kayak begini nih, aku meluputkannya dan memuliakannya. Dipromosi, dimuliakan. Gak wes, ora usah khawatir, ora usah bingung, ora usah stres sampai bengek-bengek. Gak bisa tidur, makan obat karena gak bisa tidur karena stresnya, sangat kacau. Kalau Tuhan ngomong ini, hidupin, jalanin, Tuhan pasti tolong. Amin. Doamu akan dijawab Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Doamu dijawab Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dalam kesesakanmu Tuhan sertai. Kamu gak perlu khawatir. Amin. Kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Gak usah pusing. Aku akan meluputkannya. Tuhan berikan jalan keluar dan memuliakan. Dipromosi Tuhan. Ini ada bonus lagi. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sepanjang umurmu diberikan berkat sampai kamu makan bisa kenyang, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang loh. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada matimu pun kamu akan ketemu Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Tapi banyak orang gak bisa menggenapi janji ini karena hidupnya gak melekat sama Tuhan. Melekatnya pada masalah dan persoalan, melekatnya pada sikap dan sikap dan cara hidup duniawi yang gak kenal Tuhan. Cari Tuhan hari ini. Kejar Tuhan. Nempel sama Tuhan. Pak, saya ini udah puasa. Pak, saya ini udah berdoa. Saya udah puasa sampai kurus begini, Pak. Kok Tuhan belum jawab? Dekat terus, kejar Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia akan muncul seperti fajar pagi. Dia akan bikin pertolongan secara ajaib dan luar biasa. Amin. Tuhan kita terbukti dahsyat. Terbukti dahsyat. Tuhan akan berikan pertolongan dalam kesesakanmu. Tidak hanya berhenti sampai situ, Tuhan akan pakai hidupmu untuk menceritakan kemuliaan, keajaiban, kedahsyatannya di masa-masa yang akan datang. Amin. Tuhan kita itu hebat.
melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, kejar Tuhan, tobat hari ini, berubah sikapmu, karaktermu, jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita akan melihat hidup kita semua dipakai Tuhan, menceritakan kemasyurannya dengan dahsyat dan luar biasa. Bayar harganya di hadapan Tuhan. Jangan hidup sembrono, semaumu sendiri, seenakmu sendiri. Bayar harga. Hidup dalam doa, hidup dalam keintiman, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Hidup bergaul karib dengan firman setiap hari. Amin. Orang akan melihat penyertaan Tuhan atas hidupmu. Orang akan melihat penyertaan Tuhan atas hidupmu secara kasat mata, dan kau akan melihat Tuhan akan promosi kamu mulai hari ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, terpadat patri dalam loh batin kami, sehingga firman itu jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini berkati Tuhan secara ilahi, secara ajaib. Tuhan bikin sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit, taruh tangan kanan di bagian sakit, boleh belori seluruh darah, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Setiap orang yang mendengar firman ini, yang sedang sakit, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.